Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia. Saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung anak-anak hebat di SMK Negeri 1 Sidoarjo, yaitu Sekolah Pusat Keunggulan di Kabupaten Sidoarjo. Anak sekalian, saya sangat bangga pada momen kali ini saya bisa menyapa anak-anak hebat sekalian sebagai generasi penerus masa depan dan bergabung bersama dengan SMK Negeri 1 Sidoarjo. Nah, pada momen yang berbahagia ini kita akan belajar tentang pelajar Pancasila. Anak-anak sudah tahu atau belum tentang pelajar Pancasila? Belum ya? Oke. Baik. Di momen MPLS ini kita akan banyak belajar bagaimana nanti anak-anak sekalian bisa mengenal lingkungan sekolah. Dan termasuk kali ini bersama saya kita akan belajar meskipun dengan ruang yang terbatas, yaitu tentang bagaimana menjadi pelajar Pancasila. Tentunya anak-anak kalau nanti sudah bergabung di sini, bergabung menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Sidoarjo, anak-anak akan mampu mengembangkan dirinya, mengeksplorasi potensi dirinya, sehingga ketika lulus nanti anak-anak benar-benar menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila, kalau anak-anak sekalian ingin menjadi bagian dari peserta didik yang mampu bergerak, bertransformasi, selalu berpikir positif, selalu bergerak untuk maju, maka karakter-karakter yang ada dalam diri profil peserta didik harus dimiliki. Apa itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini poin penting untuk menjadi pelajar Pancasila itu. Anak-anak sekalian harus mampu menjalankan ritual-ritual ibadah, kemudian diaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ini artinya anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga harus bisa membangun hubungannya yang baik dengan masyarakat sekitar dan tentunya juga dengan alam sekitarnya. Nah, ini dimensi atau nilai kunci dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua apa? Yaitu berkebinekaan global. Nah, anak-anak tentu semuanya sudah memiliki ini ya, akun medsos. Ada Facebook, Twitter, Instagram, blog, dan banyak yang lain. Nah, tentunya di ruang maya itu anak-anak bergaul dengan banyak karakter manusia. Ya, tidak hanya satu daerah, kemudian luar pulau di dalam negeri, atau bahkan nanti dengan beragam karakter dari orang-orang yang di luar negara kita. Anak-anak bisa berinteraksi melalui ini. Dan dengan memiliki dimensi kunci berkebinekaan global, maka anak-anak akan saling menghormati dalam pergaulan itu. Maka di medsos tidak ada lagi ketika pelajar Pancasila itu kemudian perilakunya negatif, menghina, mencaci, menyebarkan hoak, ya, menjelekkan temannya, menjelekkan orang lain di medsos. Itu bukan menjadi bagian dari nilai-nilai pelajar Pancasila. Maka itu harus kita hilangkan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu gotong royong. Kalau gotong royong, kalau saat ini kita banyak berkolaborasi, bekerja sama. Ya. Karena ingat, kesuksesan itu tidak untuk dirinya sendiri,
tapi kesuksesan itu harus dilakukan secara bersama-sama, bergerak bersama. Nanti kalau anak-anak sudah, semoga pandemi ini berakhir, anak-anak bisa masuk ke sekolah di SMK 1 Sidoarjo, anak-anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya di kelas atau dengan kelas lain. Ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan untuk berkolaborasi, ya, merayakan prestasi-prestasi di sekolah kita. Ya. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat apa? Mandiri. Nah, ini perlu diingat ini anak sekalian. Anak-anak kan sekarang sudah di jenjang SMK. Maka kemandirian ini penting. Maka sudah tidak perlu lagi, bukan waktunya lagi anak-anak bangun dibangunkan orang tuanya, belajar harus diingatkan, ya. Semuanya harus terkonsep, harus terstruktur, ya. Di dalam dirinya semuanya harus kita lakukan secara mandiri, ya. Dorongan-dorongan itu perlu, tapi kekuatan dalam diri kita, motivasi dalam diri ini penting, ya, untuk mencapai kemandirian. Oke. Yang berikutnya apa? Yang kelima, bernalar kritis. Bagaimana implementasi bernalar kritis ini? Nah, ini bisa dikembangkan anak-anak kita untuk melatih kepekaan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh begini, bangsa kita saat ini, ya, negara secara global saat ini telah dilanda yang namanya wabah pandemi COVID-19. Maka nalar kritis ini sangat diperlukan. Ya. Sehingga apa dampaknya? Saat ini anak-anak harus belajar di rumah, MPLS secara daring, nanti pembelajaran juga dilakukan secara daring. Nah, ini harus dipahami. Bagaimana kalau pelajar Pancasila yang memiliki karakter bernalar kritis itu? Jika sesuatu itu membahayakan pada diri sendiri maupun orang lain, maka jangan dilakukan. Jika beraktivitas di rumah, bagaimana menerapkan protokol kesehatan? Berolahraga di ruang publik juga harus memperhatikan itu. Dampaknya apa bagi diri sendiri, dampak buruknya bagi orang lain apa, manfaat bagi diri dan orang lain itu apa, harus kita perhatikan. Itulah bukti dari pelajaran Pancasila yang memiliki karakter bernalar kritis. Apa dimensi kunci yang berikutnya? Yaitu kreatif. Nah, seharusnya anak ini kalau belajar dari rumah itu semakin kreatif, semakin kreatif. Jangan dianggap belajar di rumah kemudian liburan, ya, dengan nyangkruk di warkop. Ya. Kreatifnya bukan mencari sinyal di warkop, ya, bukan. Kreatif di sini maksudnya anak-anak itu menggunakan waktu seefektif mungkin ketika belajar di rumah, ya, dengan melakukan hal yang baik. Misalkan buat konten kreatif, ya, baik di TikTok, di YouTube, yang itu bermanfaat, ya. Bukan konten yang tidak bermanfaat, hanya joget-joget semata misalkan, itu tidak ada manfaatnya. Tapi konten-konten yang bermanfaat, misalkan anak-anak ini melakukan aktivitas olahraga atau workout di rumah, divideokan, kemudian menjadi tutorial, dan itu diupload di YouTube atau menjadi TikTok misalkan. Nah, itu menginspirasi banyak orang, ya, untuk meningkatkan imun. Ayo kita lakukan aktivitas olahraga. Nah, itu namanya kreatif, ya. Ada banyak medan kreatif yang dapat kita masuki, ya. Jadi 6 dimensi nilai karakter Pancasila itu harus menjadi bagian dari anak-anak hebat saat ini yang menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Sidoarjo. Makanya nanti kalau anak sekalian bisa masuk, artinya baik itu dalam pertemuan tatap muka terbatas atau semoga saja pandemi ini segera berakhir sehingga anak-anak bisa berkumpul semuanya di SMK 1 Sidoarjo ini, anak-anak akan banyak belajar hal tentang hal, ya. Bagaimana nanti literasinya, ya. Bagaimana anak-anak nanti mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan ekstrakurikuler, ya. Sebagaimana dulu kakak-kakakmu juga begitu. Banyak prestasi yang diraih. Jadi ketika menjadi seorang pelajar Pancasila itu bukan hanya
kemudian belajar terus di depan buku, bukan. Tapi karakteristik yang lainnya kita pelajari di ekstrakurikuler, kemudian di pengembangan di luar sekolah. Ya, ada banyak kegiatan positif yang dapat kita lakukan untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya materi tadi. Anak-anak tahu nggak Pak Majid sekarang ada di mana? Oke, ya. Inilah hutan baca di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Ya, luar biasa kondisinya, ya. Hijau, kemudian asri, nyaman, ya, untuk belajar kita. Nah, hutan baca ini, anak sekalian, terlahir juga karena anak-anak SMK Negeri 1 Sidoarjo, kakak-kakak kelasmu dulu yang luar biasa juga, ya, memiliki profil pelajar Pancasila, ya, sehingga mampu membawa perubahan-perubahan yang ada di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Nah, lingkungan yang asri ini adalah hasil dari kerja keras seluruh warga SMK Negeri 1 Sidoarjo untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, saya cerita sedikit terkait dengan hutan baca, ya, hutan baca. Kelahiran hutan baca ini pada awalnya adalah hutan sekolah, ya, untuk mendukung program Adiwiyata SMK Negeri 1 Sidoarjo. Nah, SMK Negeri 1 Sidoarjo itu di tahun 2012 telah menjadi sekolah yang hijau dan bersih, juara 1 tingkat Kabupaten Sidoarjo. Yang kemudian saat ini SMK Negeri 1 Sidoarjo meraih sekolah adiwiyata tingkat nasional. Ya. Karena kita sudah mencapai tingkat nasional, maka SMK Negeri 1 Sidoarjo ini memiliki banyak sekolah binaan, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA atau SMK. Nah, beberapa contoh sekolah yang menjadi binaan SMK Negeri Sidoarjo dalam bidang adiwiyata atau sekolah berbasis lingkungan, yaitu 1 SMK Negeri 1 Jabon, itu menjadi binaan kita. Kemudian SMA Negeri 2 Sidoarjo, ada SMA Negeri 1 Gedangan, ada SMA Senopati, kemudian ada SDN Pucang 3, ada juga salah satu SD di Sedati Gede. Dan kita mengantarkan sekolah-sekolah binaan itu menjadi sekolah adiwiyata kabupaten, bahkan ada yang sudah mencapai provinsi. Nah, ini sudah luar biasa bagi kita semua. Kita ini menjadi sekolah rujukan bagi sekolah-sekolah di sekitar. Nah, kembali pada hutan baca ini, pada awalnya adalah hutan sekolah yang didesain untuk mendukung program adiwiyata. Nah, tanaman-tanaman yang ada di sini ini, yang nanam tidak hanya anak-anak semua atau warga di SMK 1 Sidoarjo. Di sini ada yang menanam Pak Wakil Bupati, ya, Wakil Bupati Sidoarjo dulu pernah nanam di sini. Kemudian ada anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, ada Kepala Dinas Pendidikan yang menanam di sini tanaman-tanaman ini. Dan perlu anak-anak ketahui, ciri khas dari tanaman SMK Negeri 1 Sidoarjo adalah tanaman ikoniknya, yaitu sawo kecik. Nah, kalau anak-anak kemarin daftar ulang di SMK Negeri 1 Sidoarjo itu, di depan sekolah itu, sepanjang jalan itu ada banyak tanaman sawo kecik, termasuk di dalam lingkungan sekolah sini, di pinggir lapangan futsal, di pinggir lapangan basket ada sawo kecik, mangga. Dan di hutan baca ini pun banyak tanaman sawo kecik. Jadi kalau ditanya apa tanaman ikonik SMK Negeri 1 Sidoarjo, kita jawab sawo kecik.
Kalau berbuah, anak sangat menyenangkan melihatnya. Ya, sawo kecil yang begitu buahnya lebat, sangat menarik. Ya. Nah, itu nanti anak-anak kalau bisa masuk secara langsung, waktunya berbuah, waktunya panen bisa lihat. Nah, karena sekolah kita terus bergerak maju, ya, untuk meningkatkan prestasi-prestasi yang baik. Ternyata SMK Negeri 1 tidak hanya sekolah yang bergerak dalam bidang lingkungan, literasi juga demikian. Ya, kita menjadi sekolah yang juara 1 perpustakaan tingkat kabupaten, juara 1 perpustakaan tingkat provinsi, dan kita menjadi juara nasional perpustakaan. Untuk mendukung itu kemudian kita kembangkan, ya, hutan sekolah, kemudian kita kembangkan menjadi hutan baca. Anak-anak bisa lihat di sini ada ruangan khusus. Nah, di sini berisi bacaan-bacaan yang tergolong ringan. Ya, ada novel, kemudian ada komik, ya, bacaan-bacaan. Jadi anak-anak ketika beristirahat atau pulang sekolah pengen nyantai di hutan baca, bisa menikmati bacaan ini di rimbunnya pepohonan yang ada di hutan baca ini. Ya, jangan khawatir, akses internet juga tersedia di sini. Akses listrik juga tersedia. Jadi anak-anak bisa mengerjakan tugas, ya, bisa berselancar, bisa membaca buku. Itu semuanya bisa dilakukan di hutan baca. Itu semua adalah untuk mendukung sebagai profil pelajar Pancasila. Oke ya anak-anak, paham ya yang dimaksud ini? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi anak. Lingkungan ini semuanya tertata dengan baik, ya, tersedia dengan baik, aksesnya, lihat warna-warna yang menarik, tempat duduknya yang menarik. Ini semuanya terlahir karena adanya budaya kerja positif di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Peserta didiknya, gurunya, warga sekolah yang lain, semua mendukung dengan menciptakan budaya kerja positif. Anak-anak nanti juga demikian. Ketika sudah belajar di kejuruannya masing-masing, yang di TPM ada di TPM, yang di DPIB ada di DPIB, TAV, TKP, ya, TPTU, ya, di listrik. Ketika sudah masuk pada penjurusannya masing-masing, anak-anak juga nanti menerapkan budaya kerjanya. Supaya apa? Anak-anak nanti ketika lulus, ya, sudah terbiasa dengan budaya positif, sehingga kita masuk dunia kerja, anak-anak juga tidak kaget ketika menerapkan budaya kerja di industri, di tempat kerja. Kenapa? Karena ini penting, ya, karena ini penting. Makanya anak-anak sekalian, untuk menciptakan budaya kerja positif di SMK Negeri 1 Sidoarjo itu dibuatlah aturan-aturan, ya. Oke, anak-anak bangun tidur, ya, siang itu mungkin hak menurut anak-anak sekalian. Rambutnya panjang, ya, rambut panjang mungkin itu hak menurut anak-anak sekalian. Kuku panjang, kalau bicara hak itu mungkin hak bagi anak-anak sekalian. Tapi ingat, kalau anak-anak sudah menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Sidoarjo itu, selain hak itu, maka anak-anak juga harus melakukan kewajiban sebagai peserta didik di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Kewajibannya apa? Di sini kalau masuk jam 7, berarti jam 7 sudah harus ada di sekolah. Jangan ditanya kemudian, maaf Pak, bangunnya kesiangan, itu hak saya tidur bangunnya. Itu sudah ini, ya. Haknya itu sebagian besar sudah diambil oleh kewajiban yang ada di sekolah, termasuk rambut panjang, ya. Jangan bicara hak saya Pak rambut panjang. Nah, padahal di SMK Negeri 1 itu ada aturannya. Apa? Potong rambut pendek ukuran 112, ya, atau 121, berarti pinggir-pinggir ini 1, atas 2. Jangan dibalik loh ya, yang ini 2, ini 1. Nah, nanti nggak enak dilihat, ya. Atau kuku yang panjang. Kemarin waktu daftar ulang, Pak Majid bersama tim yang lain juga begitu.
banyak mengingatkan, ada yang rambut panjang, kukunya panjang, ya. Nah, ini nanti budaya kerjanya tidak baik di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Kenapa, anak-anak? Kita membiasakan potong rambut pendek, ya. Kita sudah banyak ini berkomunikasi dengan industri-industri yang kerjasama dengan kita. Misalkan begini, salah satu contoh, rambut panjang. Ketika kita terbiasa rambut panjang, ternyata masuk ke dunia kerja masih membiasakan itu. Sedangkan industri yang kita masuki itu adalah dalam bidang kesehatan, misalkan produk kesehatan. Di situ kita berinteraksi menggunakan mesin dan sebagainya. Rambut panjang rawan terjadi kecelakaan kerja. Atau misalkan karena rambutnya panjang, kemudian ada satu helai masuk di produk kesehatan. Waduh, dampaknya luar biasa, anak-anak. Nah, itu salah satu contoh kecil bagaimana kita kok pentingnya melakukan atau menerapkan budaya kerja di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Nah, untuk menjadi pelajar Pancasila, kita harus komitmen untuk terus belajar, mengembangkan diri dengan senang hati, dan merayakan keberhasilan-keberhasilan, merayakan prestasi-prestasi bersama dengan SMK Negeri 1 Sidoarjo. Kita bangun kepercayaan diri kita bangga menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Sidoarjo, karena SMK Negeri 1 Sidoarjo adalah SMK yang menjadi pusat keunggulan di Sidoarjo dan di daerah-daerah di sekitarnya ini. Oke, anak-anak? Oke, semoga kita semua dipertemukan kembali dalam forum yang lebih menyenangkan, dalam kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung, sehingga kita mampu mengembangkan kompetensi diri kita lebih baik untuk menunjang keberhasilan kita. Terima kasih, SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.